Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan alhamdulillah kita masih ditakdirkan untuk bisa bertemu di setiap malam Jumat malam Sabtu, yaitu di sekarang kita melanjutkan pembahasan Qasidah Nuniyah As-Sakhawi. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, hingga umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap nantinya beliau memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Udni. Alhamdulillah Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'da. Alhamdulillah, sahabatku yang baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Ya, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, ya, keafian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah sedang uji sakit, Allah berikan kesembuhan, ya. Yang Allah sedang uji mungkin ujian yang lain, ya, Allah selesaikan dengan segera, dan mudah-mudahan Allah senantiasa yang menjaga kita dalam ketaatan. Sahabatku yang baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi teladan buat kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa lidah ini basah, ya, bersalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di bulan ini adalah bulan di mana dilahirkannya hamba Allah yang mulia di muka bumi ini, yang paling mulia di muka bumi ini. Dan di bulan ini, ya, Rabiul Awal, ya, terlahirlah seorang orang mulia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan lahirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadilah terang benderang dunia ini, yang dirinya yang jahil yang luar biasa, jahiliyah luar biasa, jadi orang-orang yang cerdas, ya. Dan Masya Allah, lahirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menandakan ini adalah sudah akhir zaman. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari bait yang ke-13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Wal qafu bayin jahraha wa 'uluwaha. Baik, saya off kamera dulu sebentar, teman-teman. Terus, apa kata beliau, ya rahimahullah, wal kafu, ya, khallisaha bihusni bayani. Jadi
bait yang ke-14 biar sekali-kali saya jelaskan ya. Beliau menyampaikan ya, illa muhaqqiq jahr dzalika wa hams ya, wa hams ya, atau di sini wa hamsa za ini masuk ke sini ya. Fahuma li ajlil qurbi yakhtalisani. Jadi beliau menyampaikan ini dalam bait ini intinya adalah ya huruf qaf dan huruf kaf ya, huruf qaf dan huruf kaf. Wal qafu bayin jahraha wa uluwaha. Masih. Sebentar, sebentar. Baik ya. Beliau menjelaskan wal qafu bayin jahruha wa uluwaha wal kafu khallisha bi husni bayani. Jadi sifat ya jahar dan isti'la yang ada pada huruf qaf serta apa eh, kita disuruh bersihkan atau hilangkan huruf sifat isti'la dan jahar pada huruf kaf. Kenapa demikian? Karena qaf dengan kaf ini dia berdekatan makhrajnya. Ya, kaf dengan qaf berdekatan makhrajnya. Illam yutahaqqiq jahru dzalik ya, illam tuhaqqiq jar jahru dzaka wa hamsadza ya, fahuma li ajlil qurbi yakhtalitani maaf ya. Nah ini ilm ya, jika engkau ya tidak menjelaskan ya tuhaqqiq jahr zaka hams, jika engkau tidak menjelaskan sifat jahr ya jahr zaka wa hams pada huruf qaf ya, dan sifat hams pada huruf za, fahuma li ajlil qurbi takhtalitani, dan sifat hams pada huruf kaf maka bunyi keduanya pasti akan bercampur ya, karena makhraj ini keduanya sangat berdekatan, yaitu makhraj kaf dengan qaf dia keluar dari pangkal lidah. Akan tetapi qaf ya memiliki sifat jahr dan isti'la, sedangkan kaf memiliki sifat ya hamas dan infitah ya, dia atau hamas dan istifal, hamas dan istifal ya. Nah, jadi qaf ya dibaca ko, kaf dibaca ya ka, dia tipis ya. Ya, walaupun keluarnya sama pangkal lidah kan, tapi dalam matan dijelaskan summal kafu asfalu. Saya jelaskan summal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf itu di bawahnya huruf qaf. Ya, asfalu, istifal. Dia punya sifat istifal. Nah, sedangkan qaf sifatnya isti'la. Nah, makanya dijelaskan adalah ini perbedaan antara sifat yang keduanya, ya sifat isti'la, sifat isti'la dan
ya istifal, sifat hamas dan sifat jahar yang ada pada keduanya. Huruf qaf misalnya. Huruf qaf dia memiliki sifat apa saja? Dia sifat jahar, dia sifatnya syiddah, dia sifatnya isti'ala, ya, dia sifatnya infitah, ya, dia sifatnya qalqalah, dia sifatnya ismat. Nah, sedangkan huruf kaf untuk mengingatkan diri saya dan untuk kita semua, dan sedangkan huruf kaf dia sifatnya hams, berlawanan dari huruf qaf, ya. Sifatnya hams. Dia juga sifatnya syiddah, ada sifat yang sama itu syiddah. Ada sifatnya istifal, ada sifatnya infitah, ismat, ya. Yang dijelaskan adalah perbedaan di pada sifat yang kedua ini. Perbedaannya ada dua, ya, hams dan istifal, sedangkan qaf, jahar dan isti'ala. Maka penulis menyebutkan, ya, illam tuhaqqiq, maka ya jika engkau tidak menjelaskan jahar, ya sifat jahar pada apa? Ya, pada huruf hams, ya. Ya, sifat jahar pada huruf qaf dan sifat hamas pada huruf kaf, maka keduanya pasti akan sama keluarnya, karena yang dua ini adalah sama-sama tempat keluarnya itu yaitu di pangkal lidah. Huruf qaf di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Huruf kaf, ya, di pangkal lidah bertemu dengan di antara langit lunak yang keras dan keras. Paham ya maksud saya di sini? Kita sudah belajar makhraj. Nah, beliau hanya menjelaskan karena apa? Banyak di dalam Al-Quran yang eh, berdekatan huruf ini. Contohnya misalnya hak qadri, hak koko, ya. Bisa orang menyebutkan hak koko, ya. Jadi qaf pertama benar, qaf yang kedua tidak benar. Atau misalnya dalam yang lain yarzuqukum. Bisa jadi yang pertama qaf itu di kaf, yarzuqukum. Hadza khata, ini salah, ya. Yarzuqukum. Qu qa qi qu yarzuqukum. Naam. Atau misalnya khalaqaku. Khalaqaku. Naam. Khalaqa kulla syai. Atau manasikakum. Ya, atau jangan sampai dia manasikakum, ya. Atau rabbaka katsira, jadi rabbaka katsira, ya, harus dia kaka. Makanya latihannya apa? Kaka, kiki, kuku, kika, kaki, kaka. Dia apa? Koko, kiki, kuku, kiko, koki, koko. Nah, itu latihannya. Agar apa? Agar mudah lidah ini mengucapkannya. Nah, sekali lagi, huruf qaf itu berada di pangkal lidah, menempel pada langit-langit yang lunak. Huruf kaf, summal kafu asfalu. Bisa berarti kaf itu di bawahnya huruf qaf atau lebih depan daripada huruf qaf. Bisa jadi kaf itu bersifat di asfalu. Jadi dia istifal. Nah, sampai di sini bisa difahami bait 13 dan 14. Baik, kalau sudah difahami, kita lanjut ke bait ke 15 dan 15, 16 dan 15 dan 16, maaf. 15 dan 16. Ini ya menjelaskan tentang ya wasatul lisan, ya, tengah-tengah lisan. Beliau menuliskan wal jimu, ya, jika engkau mengucapkan huruf jim, wal jimu in tad'af, ya, in du'ufat tats mamzujah atau mamzujatan, ya. Bisyini mistul jimi fil, contohnya marjani, ya. Atau dalam bait ke-16 wal ijl, ya, atau uh, waj atau ijtanibu atau
akhraja syait akhraja syata akhraja syata'ahu, atau warijza, atau mislu ar-rijsi fit tibyani. Naam. Beliau menjelaskan bahwa jika engkau mengucapkan huruf jim dengan lemah, maka bunyinya akan bercampur dengan huruf shin. Kenapa? Karena huruf jim dengan huruf shin itu satu tempat keluar. Ya. Contohnya tadi yang dijelaskan, ya, al marjani, jangan sampai dia al marjani, chani, ini seperti huruf shin, al marjani, jadi huruf shin jadinya, ya. Atau misalnya wal ijl, jadi wal ijl, ya, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, kalau dalam bahasa saya nggak boleh dibocorkan, ya, tidak boleh bocor, nggak boleh bocor. Nah, ya, kesalahan dalam pengucapan jim yaitu jika huruf, ya, diucapkan dengan lemah, maka akan berbunyi seperti huruf shin, karena, ya, shin ini adalah sifatnya hamus dan tafasyi. Ya, maka walaupun, ya, keduanya ini adalah, atau tiga, ya, shin dengan jim tempat yang sama, ya, keluarnya itu di tengah-tengah lisan. Akan tapi yang dekat dengan jim adalah shin, ya. Ya, wal wastu fajimus shinu, ya. Jim, shin dengan ya. Nah, jadi huruf jim, huruf shin dengan ya itu salah satu tempat makhraj, yaitu di tengah lisan. Akan tapi yang dekat dengan jim adalah shin. Ya, makanya tidak boleh dia bocor. Sebagaimana kalau mau, ya, jajan, jajan. Jangan sampai dia ja. Bukan begitu, ya. Tadi dicontohkan ya dalam matan, ya, marjan, bukan marjan. Atau wal ijla, bukan wal ijla. Atau, ya, wajtanibu, bukan wajtanibu. Nah, ini terdengar huruf shin. Nah, sampai di sini bisa difahami teman-teman? Contohnya tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Marjan, ya. Dalam surah Al-Baqarah juga ijla fatubu ilaih. Ya, jangan sampai dia ijla, ya. Ya, intinya adalah, ya, jangan sampai jim itu bocor. Misalnya cara latihannya AJIJUJ. Jaja, jiji, juju. Jija, jaji, jaja. Boleh. Atau jaji, juba, jeju, jan, jani, jajana, minal, mujani, maji, jan, jani, jauna, jayina. Boleh. Jangan sampai dia caci, cubaj. Jangan sampai begitu. Ya. Ini adalah, ya, kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Nah, sampai di sini bisa difahami teman-teman? Bait ke 16 dan 17. 15 dan 16. Nah, bait ke 17 dan 19 masih menjelaskan terkait tentang hal tersebut. Bait 18 menjelaskan, ya, bait 17 menjelaskan kadzaka wa ka, ya. Ya, bayyin tafashyahu ma'al iskani. Bait 18 maka menjelaskan wa kadzal musyaddadu, ya, minhu tahwu mubashiran أو غير ذاك فقوله في شأن. Nah, beliau menjelaskan, ya, jelaskanlah sifat huruf shin, yaitu sifatnya apa? Yang tafasyi terkhusus dengan sifat tafasyi. Ya, sifat tafasyi pada huruf shin yang sukun. Seperti pada kalimat apa? Ishtaro misalnya. Atau misalnya dan yang lain, ya. Dan juga dijelaskan wa kadzal musyaddadu, dan jelaskan sifat tafasyi pada huruf shin yang
bertasydid. Misalnya mubasysyiran, mubasysyiran. Jangan sampai dia mubasysyiran, mubasysyiran. Jangan seperti itu. Ya, maka di sini suruh disifatkan huruf huruf shin dan juga apa? Atau pada kalimat apa? Yaitu huruf shin yang berharokat seperti sya'n, fi sya'n dalam surah Ar-Rahman ya. Fi sya'n. Nah, ini di sini dijelaskan huruf shin karena huruf shin juga masih terpaut dengan tadi huruf uh, wal wastu fajimu shin ya, huruf tengah lidah. Nah, ya shin tidak boleh dia tidak tafasyi ketika sukun apalagi dengan tasydid. Maka penulis menjelaskan ya, perhatikanlah huruf shin ketika dia sukun, perhatikan huruf shin ketika dia tasydid ya. Seperti yang dijelaskan ishtara sya'n mubasyiran ya. Nah, tadi pada bait ini ya kita disuruh memperhatikan huruf shin ya, huruf shin ya pada sukun, pada tasydid juga pada harokat ya sya'n. Kebanyakan orang jadi sa ya. Shin ini sifatnya dia tafasyi. Dia memiliki sifat yang istimewa yaitu tafasyi. Ya, yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Sama seperti huruf dhad. Huruf dhad juga istimewa yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat yang lain juga ya. Tapi huruf dhad yang paling istimewa karena huruf dhad tidak ada di bahasa lain selain bahasa Arab. Dan juga ada di Arab itu namanya bahasa dhad. Nah, kemarin saya dijelaskan oleh Syekh ketika daurah daurah Al-Fatihah bersanad ya. Beliau menjelaskan dhad adalah salah satu bahasa di bahasa Arab itu bahasa dhad. Nah, dan hanya ada di bahasa Arab huruf dhad. Yang lain tidak ada. Di bahasa yang tidak ada. Nah, makanya dia disebut dengan huruf yang spesial. Baik, jangan sampai tafasyi ini dia berubah menjadi sin. Ya, huruf tafasyi yang spesial ini berubah menjadi sin. Misalnya tadi sa'an. Atau misalnya mubasyiran. Atau misalnya ishtarau. Bukan. Jadi dia mubasyiran. Ya, ishtarau sya'an. Dan juga tidak ada apa namanya bermain bibir, tidak ada huruf lidah dia. Ya, perhatikan bibir saya. Ya, 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 tidak ada gerak-gerak tidak ada. Ya, dia ya, itu, ya, itu. Nah, begitu juga ketika dia sukun ish, us. Nah, mubasyiran, mubasyiran, ishtaru bih. Sya'an. Tidak ada dia mubasyiran. Tidak ada begitu-begitu. Ya, perhatikan. Ya, mau main apa bibir begitu? Ya, karena takut gincunya hilang jadi begini ngajinya. Shh. Ya, enggak begitu juga ya, ibu-ibu. Ya, kalau bapak-bapak nggak pakai gincu ya. Gitu. Baik. Nah, seterusnya ya, bait yang ke eh, 19 ya, bait ke-19 ya. Menjelaskan tentang sama sih, masih wal wastu faji musyinu ya. Dan bait yang ke-19 ini wal ya dan huruf ya dan huruf ya wa ukhtaha bi ghairi ziyadah atau bi ghairi ziyadatin ya. Fil maddi kal mufuna wal mizani. Nah, huruf ya dan saudara-saudaranya maksudnya apa? Alif dengan waw ya, itu yang ketiganya menjadi huruf-huruf mad. Wal ya wa ukhtaha dan huruf ya dan saudara-saudaranya. Sama seperti uh, dalil dalam huruf ya dan dalam huruf alif dan waw. Uh, wal wastu apa?
Oh, dalilnya uh, ukhtaha wahai huruf mad hawa tantahi. Ya, apa sih lupa lagi sih ya? Al-juf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad. والمصطفى جيب مشينا يا ضال حافظ وليا الأضروس من أوسر أميالنا النهار منتهى من دخل فألف الجوف وأختها وهي huruf maddin lil hawa'i tantahi. Jadi udah biasa huruf ya itu disebut dengan ukhtaha, huruf waw disebut dengan ukhtaha, huruf alif disebut dengan ukhtaha karena mereka bersaudara. Waw ya dengan alif ya, saudara seibu dan sebapak. Jadi para muallif menyebutkan mereka adalah huruf yang bersaudara. Para muqarri ya, para ahli tajwid yang mereka menyebutkan bahwa ini adalah bersaudara. Fa'aliful jawfi dan huruf alif itu huruf jawab wa ukhtaha dan saudara-saudaranya. Berarti alif saudaranya apa? Waw dengan ya. Ketika ya disebutkan di sini wal ya wal ya wa ukhtaha dan huruf ya dan saudara-saudaranya. Apa saja saudaranya? Dijelaskan di sini bi ghairi ziyadah ya. Ya dan saudara-saudaranya itu huruf waw dan huruf alif yang ketiganya menjadi huruf mad. Makanya ma makna mad? Makna mad bimakna az-ziyadah. Ziyadah artinya apa? Penambahan atau tambahan. Makanya mad itu disebut dengan ziyadah. Nah, bacalah ketiganya dengan ukuran yang proporsional tanpa berlebihan, ya. Seperti pada kalimat wal mufuna bi ahdi ufi bi ahdikum, ya. Wal mizani, ya, surah Al-An'am. Jadi bagaimana cara membaca huruf mad? Apakah diayun saja atau apakah digetuk saja? Apakah hitungan saja? Ada yang bisa jawab? Apakah dihitung? Yang bisa jawab silahkan buka mic-nya. Apakah dihitung? Apakah diketuk? Masya Allah. Ini murid-murid yang tawadhu yang tidak membuka suara atau tidak berani. Kita lagi kepada guru Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Mad itu dengan bertalaqi. Ya, dengan bertalaqi. Bukan dengan berketuk-ketuk. Bukan dengan, apa lagi? Berhitung-hitung. Boleh tidak berhitung, boleh tidak berketuk. Boleh, ya. Ba'da talaqi. Setelah dia bertalaqi. Paham sampai di sini? Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak maksudnya. Nanti. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, jadi saudara-saudara yang berbahaya, saking gemetarannya mengajar. Ya, silakan praktek ngajar, misalnya nanti disuruh. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahaya, berbahagia, saking gemetarannya. Baik, nah, ya. Saya ulangi, wal ya wa ukhtaha dan huruf ya dan saudara-saudaranya bi ghairi ziyadah. Tidak ada ya tambahan kecuali dengan saudaranya. Ya, fil maddi kal mufuna wal mizani. Sebagai contoh ya, itu pada kalimat al mufuna mufuna dengan mizani. Nah, ya. Jadi di sini muallif menjelaskan tentang tidak berlebihan dalam mad. Ya, tidak berlebihan dalam mad. Kadar pengucapan mad tabi'i ya atau mad asli yaitu panjangnya 2 harakat. Tidak boleh melebihi kadarnya. Misalnya 4 atau 6 harakat. Sebagai dalam kitab kuno, kitab dulu ya.
kitab kelas namanya Hidayatul Mustafid. Ya, menjelaskan apa? Syekh menjelaskan, para imam menjelaskan, miqdaru madduhu an alifun. Kadar daripada mad itu adalah an alifun. Satu alif, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan satu alif? Wa huwa harakatani wasalan wa waqfan. Dia adalah dua harokat, ya, baik dia waqaf maupun dia wasal. An-naqsu, tidak boleh dia sungguhnya dia nggak boleh dikurangi, nggak boleh sama sekali dikurangi dari dua harokat tersebut. Apabila dikurangi haram syar'an, maka beliau mengatakan haram. Kenapa? Karena kalau ditambah jadi 4 harokat, 6 harokat, berarti ada sebabnya. Sebagaimana dijelaskan dalam matan yang lain. Huwal maddu zaidu alal maddil asli bisababin min hamzin au sukun. Ya. Jadi ketika dia far'i atau dia mad lebih 4 atau 6 harokat, pasti ada sebab. Sebabnya hamzah dan sebabnya sukun. Nah, ketika dia lebih mad asli dari 2 harokat, maka pasti ada sebab dia melebihi dari 2 harokat. Nah, kan Ustaz ini nggak ada tertulis, maka engkau telah dengan sengaja la yuktab atau la yuhzif rasman. Engkau tidak tulis tapi engkau membunyikannya. Dan ini kesalahan yang fatal. Ya, walaupun itu disebut dengan lahan khafi, ya, tapi ini dibenci. Sampai di sini bisa difahami teman-teman? Kaidah mad? Alhamdulillah. Ini senang saya kalau yang diam itu berarti paham benar dia. Tidak ada sedikit yang tidak paham. Paham benar ya kalau dia diam, 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 paham berarti. Baik, ya, kita kita cukupkan sampai di bait ke 19, ya. Ada yang mau didiskusikan silahkan sebelum kita lanjut ke bait ke berikutnya. Kalau mau didiskusikan silahkan. Silakan sahabat semua yang mau bertanya atau ada yang belum jelas, silakan tanyakan kepada Ustadz. Langsung saja buka mic-nya. Baik, alhamdulillah. Berarti sudah paham semua. Insyaallah, ya. Insyaallah taala, ya. Kalau sudah paham nanti biar kita tanya-tanya di uh, uh, berikutnya. Baik, insyaallah saya lanjutkan 2 atau 3 bait lagi, insyaallah, ya. Sebenarnya pembahasan ya itu sampai bait sekian, ya. Sampai bait sekian. Baik, kita coba di bait yang ke 20 dan 21 insyaallah taala, ya. Nah, kita coba lanjutkan. Wa bayanuha in hurrikat ka lisa'yiha wa ka bagyukum wal ya'u fi usyani. Naam. Dan jelaskanlah pengucapan huruf ya, jika berharokat fathah, kasrah maupun dhammah. Ya, seperti yang dijelaskan lisa i. Jangan sampai dia lisa iha.
Lisa'yiha, tidak boleh. Ini sering terjadi. Lisa'yiha radiyah misalnya. Atau bagyukum ya. Atau isyani, yani. Begitu ya. Ya itu dia mengangkat lidahnya sedikit ya, mengarah ke langit-langit ya. Lisa'yi. Kan? Kalau tidak jelas lisa'yiha, yi. Lisa'yiha atau bagyukum al-isya al-isyani ya ya atau misalnya di sini ya wa kamisli dan juga jelaskan pengucapan huruf ya yang terdapat dalam Al-Qur'an misalnya ahyayna yay ya ahyayna ya atau misalnya yastahyi Naam. Wa misli dan juga dalam contoh yang lain al-ghayyi al-ghayyi yattakhizuhu Naam. Nah, ini adalah harus dijelaskan ya. Wal furqani harus dibedakan ya, harus dijelaskan jangan sampai dia tidak tidak tahu mana yang pengucapan ini dan pengucapan ya yang yang kasrah, yang fathah, yang dhammah ya. Jangan sampai ini tidak naik ya, mendekati ke langit-langit. Pada bait ini ya juga penulis ya, muallif menjelaskan bahwa agar menjelaskan huruf ya, agar menjelaskan huruf ya. Naam. Sampai di sini bisa difahami. Ya, dan juga satu lagi dan juga huruf ya yang bertasydid la tushribanha ya, saya ulangi la tushribanhal jima in shaddadtaha ya, fatakuna ma'dudan ya minal luhani. Jika engkau menyempurnakan ya huruf ya dengan huruf jim ketika engkau mentasdikannya, karena hal tersebut termasuk bagian dari kesalahan. Contohnya misalnya iga kana ini salah ya. Sering saya teman-teman. Contohnya iyyaka na'budu wa ini salah. Terlalu ditekan karena huruf ya bukan sifat syiddah. Huruf ya sifatnya rokhawah, teman-teman. Ya, saya ulangi jangan sampai dia berbunyi seperti iyyaka na'budu wa ini salah. Ini salah. Ya, dan itu kesalahan apa? Kesalahan yang nampak, teman-teman. Kesalahan yang nampak. Ini kesalahan khafi, kesalahan jali, nampak dia. Seperti dia membaca huruf jim. Ini salah, bukan iyyaka na'budu wa bukan, tapi iyyaka, iyyaka, iyyaka. Ada rokhawahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Faham sampai di sini? Faham? Naam. Baik, kalau sudah faham, alhamdulillah. Insyaallah kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan pekan depan insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan ada usia, mudah-mudahan ada ada kesempatan ya kita akan lanjutkan di pekan depan insyaallah taala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan teman-teman. Tidak ada, alhamdulillah berarti sudah faham. Bu ini faham? Insyaallah Ustaz. Bu Yeti faham? Insyaallah Ustaz. Oke. Bisa paham?
Insyaallah Ustaz. Baik. Bu Nino Susah Mustami. Kita paham? Nah, Pak Hendri sudah insyaallah paham? Insyaallah Ustaz. Bu Sumini paham? Insyaallah Ustaz, cuman butuh talaki aja kayaknya. Baik. Insyaallah mungkin nanti kita akan bertalak insyaallah di malam Ahad insyaallah taala. Dan ingin rasanya ya kemarin saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Syekh Abdul Karim ya. Syekh Abdul Karim yang merupakan Masya Allah keilmuan beliau tentang Al-Quran Masya Allah luar biasa ya. Dan kemarin sempat bertalaqi dengan beliau Masya Allah Alhamdulillah. Dan Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita belajar apa yang dipelajari kemarin yaitu terkait dengan Al-Fatihah ya Insya Allah. Ya, kita cukupkan teman-teman. Mungkin pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan mudah-mudahan menjadi pahala yang berlipat ganda, berlimpah ruah. Ya, dan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma arzuqna al istiqamah bi khair tentunya ya. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. Ya, Ilmunya. berikan materinya Qasidah Tahwi. Insyaallah ini bermanfaat bagi kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua, ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk selalu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Untuk yang tidak hadir, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih di perjalanan, Pak Andi, mudah-mudahan fi amanillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman keluar. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Nah, wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustaz Mi. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum. Keluar Pak Hendri. Yo, sudah sampai mana Pak Andi? Ini